Selamat datang dalam acara promosi diversifikasi produk kelapa sawit di wilayah Jawa Tengah. Kerjasama antara BPS PCI Kerajinan dan Batik, Disperindak Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit dan Batik Semarang 16. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, promosi diversifikasi produk kelapa sawit di wilayah Jawa Tengah, Semarang, 28 Agustus 2023, saya buka secara resmi. Yang pertama tentu saja pemilihan lokasi di Batik Semarang itu menurut saya juga sudah sangat pas. Di sini komplit Pak. Bu, komplit kan? Mulai dari membuatnya, ada workshopnya, sampai kepada expo-nya juga ada. Jadi lengkap. Lokasi seperti ini tanpa mengecilkan yang lain ya. Tapi kalau kemasan-kemasan seperti di Batik Semarang ini, Batik Semarang 16 ini perlu kita bisa menjadi inspirasi karena integratif ya Bu, dan menarik wisatawan. Kemudian yang berikutnya saya juga apresiasi kepada rekan-rekan seluruh peserta, meskipun ini kebanyakan perempuan yang sudah berkenan hadir, dan mohon selama 5 hari ke depan full Bapak Ibu bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Bicara batik, memang Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota ya. 35 kabupaten kota itu masing-masing memiliki kekhasan ataupun motif masing-masing ya, motif masing-masing, sehingga sekali lagi kalau 50 ini representasi dari 35 kabupaten kota, ini satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu bisa belajar satu dengan yang lain, sehingga saya juga dari titip ibu-ibu sekalian yang menjadi peserta ini, mohon kegiatan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya dari titip karena kalau bicara batik itu image-nya adalah Jawa Tengah, makanya saya dari titip mungkin melalui kegiatan ini. Kalau saya lihat memang materi pelajarannya kan mulai dari bagaimana milih kain, kemudian nyantingnya bagaimana, kemudian pewarnaan dan sebagainya. Tetapi jangan lupa juga kita butuh pengayaan motif desain. Ya, kalau bicara motif desain itu berarti kita harus banyak belajar referensi dari yang lain, dan terutama adalah dari desainer-desainer. Setelah jadi batik, lembaran batik ini mau dikemanakan, untuk masuk di pasar yang mana? Nah, ini kami masih mengharapkan fasilitas dari Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Keuangan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana kebaikan-kebaikan sawit ini bisa bermanfaat bagi ibu bapak semuanya, khususnya pembatik-pembatik, karena nanti malam batiknya bisa berasal dari sawit. Kemudian untuk pewarnaannya nanti dari cangkang kelapa sawit. Kami BPDPKS selalu mensosialisasikan kebaikan-kebaikan batik. Sawit ini bagi negara kita memiliki peran yang sangat besar, terutama bagaimana menghasilkan devisa. Meskipun di sini tidak ada sawit, tapi ibu bapak semuanya bisa memanfaatkan kebaikan-kebaikan sawit itu, yaitu bagaimana hari ini akan dimanfaatkan untuk bagaimana nanti bisa bermanfaat untuk malam batik, kemudian juga untuk cangkangnya. Riset dari IPB, sawit juga sudah bisa dihasilkan untuk menghasilkan kain yang berbasis sawit. Biomaterial masa depan itu salah satunya dari tandan kosong kelapa sawit. Terus kemudian juga ada riset sawit itu bisa menjadi pewarna. Jadi Pak Wisnu, kita berharap bukan hanya berhenti di batik, tetapi mudah-mudahan nanti juga di kerajinannya. Jadi kolaborasi dengan BPDKS, mudah-mudahan di kerajinannya juga memanfaatkan kain-kain dari sawit, memanfaatkan tinta-tinta dari sawit untuk kerajinan. Dan mudah-mudahan nextnya bisa pasarnya bukan hanya di Semarang, asalkan nanti hasilnya produknya bagus. Mudah-mudahan kita bisa global juga Pak Wisnu ya. Kita siap untuk support, BPDPKS siap untuk hand in hand. Tapi catatannya yang penting BPDPKS itu adalah untuk sawit gitu ya.
karena kami juga meyakini Provinsi Jawa Tengah ini akan menjadi salah satu basis manufaktur untuk nasional. Kami dari Kementerian Perindustrian berusaha fokus menata dan membangun sektor industri ini. Setidaknya ada 7 sektor industri prioritas yang menjadi agenda kami dalam 15 sampai 25 tahun ke depan. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana kami menguatkan sektor industri tekstil dan produk tekstil, yang di dalamnya tentunya ada industri batik. Dan saya juga ingin sekaligus menyapa, saya harus berterima kasih kepada 50 peserta ini yang saya yakini akan menjadi calon pejuang industri kreatif nasional. Sustainability ini sangat erat kaitannya dengan industri batik. Jadi Bapak Ibu yang 50 orang ini perlu tahu, tahun 2009 bangsa Indonesia ini diwarisi bahwa batik ini menjadi warisan budaya bangsa Indonesia tahun 2009. Potensinya seperti apa batik ini? Hampir sepanjang tahun 2022 bisa menghasilkan nilai ekspor lebih dari 62 juta US dollar. Baik batik yang diproses melalui pembuatan dengan batik tulis, batik cap, maupun batik printing. Pasarnya kemana? Ternyata menurut data yang ada di kementerian, pasar terbesarnya ada di Eropa, salah satunya Prancis, ada di Amerika, salah satunya Kanada, ada di Middle East, ada di Amerika Latin. Kalau kita ingat negara Suriname, tahu nggak negara Suriname ini? Saudara-saudara kita yang ini, ternyata salah satu negara yang tujuan ekspor batik kita yang sangat besar ini. Sentra batik di Indonesia ini jumlahnya lebih dari 100. Tercatat itu 101 sentra batik di seluruh wilayah 530 sekian kabupaten kota, ada 100 sentra batik. Dan juga tercatat hampir lebih dari 2.700 pelaku usaha batik. Tapi yang perlu kita sadari saat ini bahwa Kementerian Perindustrian sadar betul potensi yang besar ini, warisan budaya yang adiluhung ini harus kita rawat, harus kita jaga. Satu persoalan yang terjadi di industri kreatif adalah loss of generations. Belum ada ketertarikan dari adik-adik kita, para milenial, untuk menggeluti bidang industri ini. Nah, ini tantangannya. Sehingga kami dari Balai Besar Kerajaan Batik ini mengembangkan yang kami sebut dengan industri batik naik kelas. Kenapa harus naik kelas? Karena batik ini memang harus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita memiliki warisan budaya itu, bukan hanya orang Jawa atau Jawa sentris, tapi hampir seluruh wilayah Indonesia yang tadi saya sebut 534 kabupaten kota ini memiliki keunikan. Kita berharap melalui promosi diversifikasi produk kelapa sawit di wilayah Jawa Tengah ini, yang salah satu produk hilirisasinya adalah pengembangan industri batik di wilayah Jawa Tengah ini, kita ingin melahirkan salah satu motif batik dari 16 kabupaten kota yang pesertanya hadir di sini, minimal ada nih Bu. Ya. Yang selanjutnya yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana melabelisasi batik kita ini batik buatan produk Indonesia. Jadi kalau nanti Bapak Ibu semua membuat, harus bangga dong. Batik ini dibuat dari kain batik, terus dijahit menjadi baju batik seperti ini, terus di belakangnya ada label yang kita sebut dengan batik. Saya berharap 50 ini bisa mendorong semua produknya dengan bijak melabelisasi batiknya dengan label batik.
untuk mengembangkan industri batik ini perlu elaborasi dan kolaborasi. Salah satu wujud nyatanya adalah pelaksanaan program ini semua atas dukungan dari program Industrial Sustainability Palm Oil, atau dalam hal ini Badan Pengelola Dana Sawit punya program hilirisasi yang pro-hilirnya adalah untuk penguatan sekaligus pemberdayaan industri kreatif, dalam hal ini industri batik. Saya berharap nanti 50 peserta ini mungkin tahun depan setelah mereka memiliki sertifikat pembatik, tahun depan kita naikkan kelasnya, Pak. Kita bikin program yang sama lagi, lebih besar lagi, dan kita dukung pengembangan kelompok-kelompok usaha batik. Jadi kalau kita bicara kombinasi batik dan sawit ini sebenarnya dua kombinasi yang sangat luar biasa. Karena batik itu kan merupakan bahan non benda yang warisan UNESCO ya. Sementara sawit itu merupakan hasil terbesar dari perkebunan Indonesia. Jadi ini dua kekuatan besar yang kita gabungkan, dan mudah-mudahan nanti dari sisi batiknya bisa memberikan satu produk yang basisnya alam batiknya itu dari sisi kelapa sawit. Bagi sawit sendiri ini merupakan satu bentuk diversifikasi, jadi bagaimana sawit bisa dimanfaatkan untuk industri kreatif. Di hari terakhir akan dilakukan sertifikasi kompetensi atau uji kompetensi dengan dua skema. Skema pertama terkait dengan proses pembatikan, yang kedua dengan skema pewarnaan. Nah, apa yang kita lakukan adalah memanfaatkan dari produk CPO atau sawit sebagai bahan baku dalam proses pembatikan. Satu, untuk pewarnaan alamnya kita menggunakan dari cangang sawit. Yang kedua, malamnya kita menggunakan dari stearin dari sawit. Sehingga kita berharap sinergitas dari pengembangan industri yang berkelanjutan dari produk sawit ini didorong hilirisasinya bisa juga menumbuhkan dan meningkatkan daya saing industri kreatif, dalam hal ini adalah industri batik. Dan semua kegiatan ini atas kolaborasi dan kerjasama dengan Badan Pengelola Dana Sawit Indonesia.